terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Oh, oh, oh. Buat gue, ngeliat Lasuki disenengin temen-temen kayak gitu, rasanya gue kayak kena musibah. Gimana enggak coba? Dia itu orang yang udah lancang merebut peran gue sebagai mawar. Gue juga jadi curiga lama-lama. Dari kemarin gue lihat kayaknya mereka sengaja liatin keakraban mereka di depan gue. Malah waktu gue lagi marahin Lasuki kemarin, Kafka, Fiona, sama Ashanti langsung belain Lasuki. Ini lo lepasin deh topeng lo sebagai anak desa yang lugu, polos, sok cantik. Gue udah enak liatnya, tau nggak? Jess. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ya ini, dia belaga gak tau apa-apa. Dia cuma pura-pura doang. Belaga nggak tahu pura-pura gimana? Hah? Jess, udah deh, lo nggak usah ngomong aneh-aneh. Lasuki itu anak yang baik dan jujur. Dia apa adanya, gue tahu. Kenapa gak ada orang yang mau belain gue gitu loh? Hah? Mulai sekarang, lo gak usah ikut campur gue. Lo juga. Gue gak ikut campur urusan lo ya. Tapi gue peduli sama Lasuki. Emang ada larangannya? Iya, gue juga peduli. Lasuki mampu membuat pemain-pemain shelter jadi benci sama gue. Kemarin, mereka bertiga malah pakai baju seragaman. Atau jangan-jangan... Udah banyak berita nih. Mas. Sini deh, bentar. Mbak Jessy, apa kabar? Yuk. Wah, apa kabar nih Mbak? Ini pasar baru nih Mbak. Aldonya kemana nih Mbak? Enggak. Aldonya lagi balik ke Kalimantan. Oh, ya udah. Ada apa nih Mbak Jess? Lo mau gue kasih berita bagus nggak? Berita apa nih Mbak Jess? Lo lihat ke sana. Ada 3 orang, Kafka, Lasuki, sama Fiona. Dan gue yakin sih lo pasti sering denger yang namanya cinlok gitu-gitu kan. Ya sering sih Mbak, tapi kan itu nggak istimewa Mbak. Oh, tapi jangan salah, yang ini cukup istimewa loh. Bayangin aja cinta segitiga di lokasi. Dan yang namanya cinta segitiga ya kayak gitu. Coba aja lo korek-korek dikit. Dan kalau udah selesai ngorek-ngorek, itu bisa jadi berita yang paling heboh. Percaya deh. Apa bener ya Lasuki terlibat cinta segitiga? Tapi Kafka emang karisma bintangnya luar biasa sih. Yaudah, oke deh Mbak. Makasih ya Mbak Jess. Yuk. Bang. Mas Kavanya mana, Bang? Tapi dia masih di sini kan? Masih di sini. Udah teman-teman tunggu dulu, yang punya hajat lagi ganti baju ya. Oke. Yang lain duduk-duduk aja dulu ya sambil menunggu ya. Ya silakan duduk-duduk. Selama ya?
lancar nih? Ya, insya Allah sih lancar bang. Masa abang nyutradarain sinetron beneran sukses, bisa sukses, masa nyutradarain settingan kagak sukses? Lihat dulu dong setnya. Siapa nih chief artnya? Anak buah gue mau jago-jago. Air laut siapa sih ngaremin? Halo, Kaf. Halo, Vi. Kamu di mana? Ini gue udah di jalan kok. Ini menuju area lokasi lo. Wartawan sama fans sudah nunggu dari tadi loh, Vi. Kan tadi gue udah bilang sama lo. Kalau gue mau kemana? Iya, aku tahu kamu lagi bantuin alumnus SMA kamu untuk daftar online Universitas di Amerika, kan? Nah, iya itu. Iya, tapi aku kira kamu bakal balik cepat. Aduh, sorry banget ya, Kaf. Sorry banget. Gue jadi agak telatan nih. Iya, udah aku tungguin nih, ya. Nggak usah ditunggu. Udah lo mulai aja dulu acara lo. Vi, ini bukan kayak acara ulang tahunnya Jessica, nggak ada acara-acara inti. Ini cuma acara kecil biasa doang. Iya, Kafka. Lo kayak baru kenal gue aja. Udah lo mulai aja dulu acaranya. Nggak usah nungguin gue, nggak enak. Itu yang lain pasti pada nungguin lo. Iya, udah. Kamu hati-hati ya. Iya, bye. Oh, ya. Makasih banyak. Makasih. Duh, enak banget ya jadi artis terkenal tuh kayak si Kafka ya, Pak. Makasih banyak. Oh. Ulang tahun kami ucapkan. Yuk, Mas. Fiona. Ngapain datang? Gak tahu bang. Ini bisa ganggu gini kita ini. Ya, emang sih tadi dateng, terus dia pergi. Saya pikir sih aman. Tapi kan gak masuk dalam acara kan? Ya iyalah, kagak masuk. Aneh kan kagak tahu kalau dia balik lagi. Aduh, bisa kacau. Bentar ya. Hey. Lo beli kue juga? Iya, happy birthday. Thank you. Vi, Oke. Udah gue ngerti kok. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita pura-pura sebagai sahabat aja ya. Vi, gue bener-bener minta maaf. Bos gue yang minta untuk ngelakuin gimmick kayak gini. Dek, udah senyum. Iya, gue paham kok. Udah, kan kita kesini mau happy-happy. Ini hari ulang tahun lo. Udah yuk. Kafka, ini hubungan Kafka dengan Fiona apa ya? Kalau nggak salah, dulu sempet digosipin kan? Kita cuma sebatas temen aja kok. Kebetulan kan aku lagi ada di Indonesia. Jadi ya, kalian kasih surprise buat Kafka.
Kalian berdua yakin cuma sebatas temen? Ya, teman-teman nggak perlu dijelasin lagi kan pacar gue siapa. Pasti semua udah pada tahu dong. Ya kan? Ya, teman-teman nggak perlu dijelasin lagi kan pacar gue siapa. Pasti semua udah pada tahu dong. Ya kan? Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang melayang-layang di awan menuju langit yang indah, istana bintang, istana bintang, istana bintang. Kafka, sopan untuk mama mana? Mama? Walah, mamanya Mas Kafka tahu ndak ya tentang rencana Pak Heru? Kalau ndak tahu, bisa kacau iki. Wah, mamanya Kafka datang ngasih kejutan juga nih. Mama. Selamat ya sayang. Mami. Ini, ayo Ma, kita ke depan. Oh iya ya sayang. Kafka, gimana rasanya dikasih surprise sama mama tersayang? Yang pasti gue seneng banget lah, karena tadi Mama sempat bilang kalau dia nggak bisa datang ke sini karena dia lagi nggak enak badan. Ya gue sempat sedih, tapi ternyata Mama datang ke sini, gue seneng banget. Makasih banyak ya, Ma. Sama-sama sayang. Mah, kok mama bawa tumpeng sih, Mah? Oh iya, karena tumpeng itu kan filosofinya banyak, Mas. Jadi dari bentuk tumpeng yang menjulang tinggi ke atas ini, itu menyimbolkan harapan agar setiap manusia itu bisa menjadi lebih tinggi dan lebih sejahtera lagi. Amin, amin. Sikapnya Mas Kafka tenang-tenang aja. Aku juga harus kayak gitu. Ayo, potong dong tumpengnya ya. Kita potong ya. Iya, iya, sebentar, ayo. Potongan ini buat Mama. Dan satu lagi. Dan yang ini. Ini buat
Ini buat Bobby. Buat saya, Mas. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah. Selamat ulang tahun ya, Mas. Barokah. Kafka, nggak ngenalin pacarnya sama Mama nih. Aduh, kenapa arah pertanyaannya ke situ sih? Oh, yang itu ya. Kakak pacarnya. Kebetulan mama saya belum kenal sama pacar saya. Ma, kenalin. Ini Lasuki, pacar Kafka. Maaf, aku baru ngasih tahu mama sekarang. Ada apa sih ini sebenarnya? Kenapa Kafka mengakui kalau Lasuki itu sebagai pacarnya? Terus Fiona juga. Kenapa dia nggak menentang pernyataan Kafka? Lasuki, Tante. Oh ya, Ma. Gimana pendapat Mama soal Lasuki, Ma? Lasuki sih kelihatannya anaknya baik. Tapi saya kan baru kenal sekarang sama dia. Nanti juga lama-lama pasti mama kenal dekat kok, Ma. Lasuki anak yang baik. Maaf, aku izin ke toilet dulu ya, sebentar aja. Misi. Ya. Lu lagi. Lu mau ngapain kesini? Sampai kau ada di mana-mana tuh? Aku mau meluruskan sesuatu biar kedepannya nggak terjadi salah paham. Hah? Salah paham apaan maksud lu? Ada yang ulang tahun. Tuh, jangan berisik. Iya. Tuh, dengar tuh, ada yang ulang tahun. Ya pokoknya aku mau meluruskan sesuatu. Denger ya, Kong. Lu kagak boleh bergeser sesenti pun dari sini. Dengar itu. Bang Ade nggak ada hak ya? Nggak ada hak buat ngelarang saya. Lu siapa? Lu bukan pacarnya Sasuke. Hah? Lu emang siapa? Enak aja lu ngaku-ngaku. Awas ya, Gong. Lu sampai di depan wartawan ngaku-ngaku pacarnya Lasuki, lu gua bisa seret ke meja hijau. Dengar itu? Hah? Dengar gak? Suruh duduk. Jagain ya. Jangan boleh kemana-mana. Jagain. Bang Ade nyebelin banget sih, pakai ngancem-ngancem segala. Padahal aku kan hanya nggak ingin kehilangan Tekila. Tapi kalau berurusan sama polisi, ngeri juga yo. Kok Mas Kafka ngenalin aku sebagai pacar di hadapan mamanya? Pasti Mbak Fiona akan marah lagi sama aku. Walah, kedepannya pasti akan sulit buat aku. Kenapa sih Mas Kafka? Kok Mas Kafka ngenalin aku sebagai pacar di hadapan mamanya?
Pasti Mbak Fiona akan marah lagi sama aku. Walah, kedepannya pasti akan sulit buat aku. Kenapa sih Mas Kafka nekat kayak gitu tadi? Dek, kamu udah apa-apa toh, Dek? Iya Mbak, ndak apa-apa. Tenanan, Dek. Kamu itu sebenarnya mikirin apa toh? Nah, aku lagi bingung, Mbak. Kok Mas Kafka ngenalin aku sebagai pacarnya di hadapan semua orang, termasuk mamahnya. Nanti pasti gosipnya makin jadi, Ki. Loh ya kan kamu tahu, ini semua supaya rating sinetron kamu itu naik. Yo, aku paham. Tapi yang aku mikirin itu Simbo sama bapak di desa. Apa nanti ndak diomongin sama tetangga? Besok pasti gosipnya sudah nyebar dan pasti akan dilihat sama mereka. Iya toh iki. Ya wes, kita ndak punya pilihan lain. Kita harus bilang apa adanya sama mereka. Jangan Mbak, aku takut. Ya udah, nanti biar Mbak yang ngomong sama Bapak sama Simbo. Mbak juga akan coba untuk ngomong sama Pak Heru ya. Apa semuanya akan baik-baik aja, Mbak? Mudah-mudahan. Untung aja Mama Kafka tuh nggak ganggu rencana kita, tau nggak? Iya bang, sport jantung banget gue tadi tegang. Nah, sekarang ngomong-ngomong nih, wartawan nggak curiga kan? Hah? Mereka sekarang tuh lagi buka-buka kado dari fan, jadi aman bang. Nah, tapi lebih baik lo cek lagi, ya. Siapa tahu aja wartawan nanya-nanya iseng ya kan? Lo cek yang benar, lo perhatiin. Ya udah bang, saya cek dulu. Ya, silakan. Permisi Pak, boleh saya bicara sebentar? Boleh, duduk aja. Oh, iya. Ada apa ya? Jadi gini Pak, kan sekarang semuanya tuh udah terlanjur basah ya Pak. Udah diberitakan kesana kemari kalau Sukila sama Mas Kafka itu pacaran gitu. Ya. Besok kan pasti semua beritanya rame tuh Pak. Kan saya udah bilang sama kamu, ya kan? Ini cuma sementara kok. Untuk naikin rating sama popularitasnya Lasuki. Iyo, saya ndak nolak kok Pak kalau masalah itu. Cuman gini ya Pak, kalau boleh, ini juga kalau bisa, saya sama Dek Kila minta izin Pak untuk pulang kampung sebentar aja. Buat apa sih? Schedule Lasuki itu full loh. Kita minggu-minggu ini nggak ada break. Gini loh Pak, kita itu harus ngejelasin ke tetangga-tetangga di kampung kejadian sebenarnya. Saya tuh khawatir Pak sama bapak saya sama Simbo di kampung. Saya ndak mau kalau sampai mereka dihujat sama tetangga, mereka dikucilkan, kesian Pak. Oke. Saya tanya sama Adek, ya. Saya tanya juga Mbak Harum, schedule gimana, kalau bisa diatur, silakan aja. Iya. Makasih banyak ya Pak. Iya, saya ke sana dulu Pak. Iya, makasih Pak. Kak, ini buat Kak. Oh ya ampun, makasih ya. Wah, ini bagus banget. Iya Kak, seneng deh kalau Kakak suka. Senang aku senang banget. Satu lagi dari kita berdua, buat Kak Kafka sama Kak Suki, pakai ya. Oh, iya.
Duh, kasihan Fiona. Ayo pakai dong, Kak. Iya, nanti kita pakai. Ih, sekarang dong, Kak, please. Sekarang? Ayo dong, pakai aja Kafka, Suki. Ayo dong. Ya udah. Ya wes. Oke, kita pakai ya. Wah, keren, Kak. Bagus-bagus, cocok. Iya, cocok banget. Kalau terus-terusan gini, bukan nggak mungkin Lasuki jadi bener-bener mencintai Kafka. Padahal, gue tuh udah berusaha untuk naklukin Lasuki dengan cara nganggap sebagai saudara dekat. Nggak nyaman banget aku di sini. Seandainya kamu tahu, Mas, kalau aku benar-benar mencintai kamu. Seandainya aku bukan pacar pura-puranya kamu, aku pasti bahagia sekarang. Iya, perhatian sebelumnya acara jumpa fan malam ini selesai. Ya, kok selesai? Ya, karena Mas Kafkanya kan mau nganter Lasuki pulang. Besok kan syuting lagi, ya. Terima kasih ya semua ya. Ya, sama-sama. Ma, Kafka nganterin Lasuki dulu ya. Oh ya, Ma, jangan lupa pintu rumah jangan dikunci, ya. Iya sayang, hati-hati ya. Tante, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kafka jangan lewat. Iya, hati-hati ya sayang. Hati-hati Mas. Iya. Yes. Oke. Ya. Gue nganterin Lasuki dulu ya. Iya. Lo gak usah cemburu, oke? Enggak, aku pamit dulu ya. Ya udah. Suki, lo harus ingat ya, ini itu permainan. Dan kalau lo ngerebut Kafka dari gue, itu urusannya lain. Gue juga punya harga diri. Kok Mbak ngomong gitu toh? Aku kan cuman ngejalanin tugas dari Pak Heru. Udah, pura-pura biasa aja. Kayak nggak ada terjadi apa-apa di antara kita. Bu, seharusnya Fiona yang diantar sama Kafka itu. Bukannya Lasuki. Iya ya Bu. Bingung saya Bu. Banyak juga ini dia. Oh iya, biar saya beresin Mbak. Iya. Aduh, maaf. Maaf ya Mbak. Ada apa, Sugi? Oh, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, kamu gak usah malu-malu. Terbuka aja sama aku. Ada apa? Jujur aja, Mas. Sebenarnya aku ngerasa nggak nyaman sama acara tadi. Acara ulang tahun, Mas. Nggak nyaman gimana? Gimana yo? Aku
aku ngerasa kalau kehidupan nyata aku tiba-tiba jadi kayak cerita sinetron gitu, Mas. Ya, aku juga mau terbuka sama kamu. Jujur, ini pertama kalinya aku ngelakuin gimmick sampai sejauh ini. Karena sebelumnya aku selalu nolak. Hah? Loh, kok sekarang Mas mau? Ya, karena menurut aku kali ini alasannya cukup masuk akal. Alasan yang dibilang Bang Heru masuk akal. Bang Heru bilang persaingan di jam prime time kali ini udah ya lagi ketat-ketat. Maksudnya apa toh, Mas? Ya, jadi share sama rating kita lagi turun sekarang. Dan kalau dibiarin gini terus bisa makin anjlok. Dan akhirnya ya sinetron kita bakal berhenti tayang. Walah, ngeri juga yo. Nanti aku udah jadi pemain sinetron lagi. Ya itu sebabnya sekarang aku ngerasa wajib untuk berpartisipasi dalam hal ini. Kalau bisa kita angkat rating sinetron kita supaya jadi top leader. Karena ya hal itu yang diharapin sama semua klub. Jadi kita harus bisa ngasih suatu hal yang baru ke penonton supaya mereka bisa balik lagi untuk memperhatikan kita. Bukannya gitu ya, Mas. Masalahnya hal ini untuk keluarga kami itu efeknya besar loh. Ya maklum, kami ini kan asalnya dari desa terpencil. Orang-orang desa itu selalu nganggep acara gosip itu ya kejadian nyata, beneran gitu. Ya nanti bapak sama Simbo itu mikirnya gimana? Ya, kalau itu emang agak susah sih. Tapi coba aja Mbak bicarakan baik-baik sama orang tua di kampung. Ya, coba beri pengertian ke mereka, semoga aja mereka bisa ngerti. Kalau misalkan semua ini kenyataan, pasti aku ndak akan gelisah koyo ngene. Aku juga ndak akan malu cerita sama Embo sama Bapak. Tapi masalahnya, semua iki palsu. Pura-pura aja. Malu aku jadi nih. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa. Ini kenapa sih semua musik galau semua? Nggak ada sedikit pun yang ceria. Bikin suasana hati gue nggak enak aja. Yang gue takutin itu kalau sampai si Suki justru nikmatin gosip yang dibuat tadi, bisa-bisa dia malah semakin bersemangat buat dapetin Kafka. Sementara itu, Kafka kan emang udah punya bibit rasa suka sama Lasuki. Apa dia juga bakal terhanyut dalam skenario palsu kemarin itu? Kaf, semoga lo gak berpaling dari gue ya. Bertahun-tahun yang kita lewatin bersama, itu udah sangat berarti banget buat gue. Kaf, semoga lo gak berpaling dari gue ya. Mudah-mudahan lo bukan tipe laki-laki yang gampangnya ngebuang perasaan lamanya. Itu demi pendatang baru. Mari, Mbak. Hati-hati, Mbak. Ya. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Terbang melayang. Hati-hati, Mbak. Ya.
Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Mari, Pak. Tas biar saya yang bawain. Iya. Makasih, Pak. Mas Kafka, makasih ya. Santai aja, Mbak Yan. Kan sekalian lewat juga. Makasih juga, Mas. Sama-sama. Masalah yang tadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Anggap aja ini bagian dari kerjaan. Ya, nggak usah diambil pusing. Emang kayak gitu. Nanti Mas hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Udah malam bahaya. Siap, Bu. Nah, gitu dong senyum. Kan cantik. Oh alah, si Kafka iku yo senengane nebar-nebar pesona terus. Gimana Lasuki ndak klepek-klepek? Kesian kan jadine. Perasaannya naik turun. Laki-laki zaman sekarang yo. Ya udah, Lasuki, Bayan, aku pamit dulu ya. Iya, Mas, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eling. Iya, foto. Ya wes, misi Pak. Bocah. Pak, makasih ya, Pak. Bukannya bersih-bersih dulu. Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Nanti Mas hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Udah malam bahaya. Siap, Bu. Nah, gitu dong senyum. Kan cantik. Istana bintang, istana bintang. Dek, nanti kalau kita dikasih break sama Pak Heru, kita cepat-cepat pulang kampung ya. Pulang? Loh iyo. Kan kasihan Bapak sama Simbo itu pasti udah capek, udah pusing ngejawab semua pertanyaan dari tetangga-tetangga kita yang suka nonton gosip itu. Yo, kita pulang, kita jelasin baik-baik ke Bapak sama Simbo. Kalau semua ini cuman bohongan untuk naikin ratingnya sinetron kamu. Supaya mereka juga tidak merasa terabaikan, yo? Iya. Kafka, nggak ngenalin pacarnya sama Mama nih. Kafka pacarnya.
kebetulan mama saya belum kenal sama pacar saya. Ma? Kenalin. Ini Lasuki, pacar aku. Maaf, aku baru ngasih tahu mama sekarang. Gue sebagai perempuan itu juga bisa ngerti kalau pandangannya Kafka ke Lasuki itu pandangan cinta. Lasuki pun juga begitu. Walaupun lo bisa nutupin dengan wajah kepolosan lo, Ki, tapi tetap aja lo nggak bisa ngebohongin gue. Lo nggak bisa juga ngebohongin perasaan lo sendiri kalau lo itu beneran jatuh cinta sama Kafka. Gimana kalau Kafka beneran jatuh cinta sama Lasuki? Gue nyesel. Gue bener-bener nyesel banget. Udah ngebuat permainan sebodoh ini. Yang ngebikin hubungan gue sama Kafka itu jadi berantakan. Awalnya gue ngarep cuma perasaan adik kakak doang yang timbul. Tapi gue malah ngorbanin cinta di antara mereka. Gak mau kehilangan lo, Kak. Gak mau kehilangan lo. Duh, Kafka mana sih? Masa cuma ngantar orang aja lamanya sampai kayak gini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kafka, tadi kamu nggak kemana-mana dulu kan? Nggak kemana-mana, kan Kafka udah bilang Kafka nganterin Lasuki ke apartemen ya. Habis itu ya Kafka langsung pulang. Kenapa sih? Jawab pertanyaan Mama dengan jujur. Sebenarnya bagaimana sih hubungan kamu dengan Fiona? Kok kelihatannya nggak serius begitu? Ya nggak gimana-gimana, Mah. Biasa aja kok. Kenapa Mama nanya kayak gitu? Kafka, Mama itu nggak serak lihat kamu sama Lasuki. Soal itu, Mah. Itu cuma gimmick doang, Mah. Ya itu, biasalah buat biar sinetronnya Kafka naik ratingnya. Mama masa nggak tahu sih, Mama kayak Kafka baru di dunia entertain aja. Bukan apa-apa kok. Mah. Makasih ya, Mah. Mama tetap ingat ulang tahunnya Kafka. Ya iyalah sayang. Masa punya anak satu aja Mama sampai lupa tanggal lahirnya? Makasih ya, Mah. Iya sayang. Mah, Mama sayang banget ya sama Fiona. Mama itu sangat peduli sama dia. Karena Fiona itu sudah membebaskan Mama dari tekanannya Jeng Mirna melalui pengacaranya itu. Jadi Mama merasa berhutang budi sama dia, Kafka.
Loh Pak, tumben pagi-pagi sudah nonton TV. Enggak, ini loh, lagi iseng aja nonton berita gosip. Aku lagi kangen sama Sukila loh, Mbok. Ya siapa tahu tiba-tiba dia nongol di televisi ini. Ya toh? Kan sinetronnya baru malam Pak ditayangkannya. Yo enggak, bukan mau nonton sinetron. Tapi nonton ini loh, berita gosip. Siapa tahu anak kita Sukila tuh ada di berita gosip ini. Kabar gembira datang dari lokasi syuting shelter. Kabarnya pemain utama mereka Kafka Syahida jatuh cinta atau yang sering kita bilang cinlok dengan pemain pendatang baru Lasuki. Kabarnya mereka sudah berpacaran dari kemarin. Apakah benar beritanya? Mari kita saksikan. Ketoke Sukila benar-benar pacaran ya? Itu loh Pak, malah sudah dikenalkan sama ibunya Kafka. Berarti dia serius ya? Lah iya, Mbok. Kalau sudah dikenalkan sama orang tuanya begitu, berarti mereka berdua ini sudah sama-sama srek toh. Ya tapi kenapa ya? Kok Sukila nggak ngabari kita ya? Sebagai orang tuanya. Hah? Apa jangan-jangan Sukila udah melupakan kita ya, Mbok? Nggak mungkin Pak. Wong anak itu 2 tahun aku susui. Waktu dia mau tidur saja selalu dalam pelukan aku. Ya jadi nggak mungkin dia menyepelekan kita. Iya, Mbok. Aku juga nggak percaya. Rasanya nggak mungkin lah Kila nggak ngasih kabar kita. Apalagi untuk berita sepenting ini itu. Tapi kan seharusnya Sukila itu mengenalkan dulu calon suaminya sama kita sebagai orang tuanya, Pak. Atau jangan-jangan memang dia sudah melupakan kita ya? Ayo sarapan dulu. Iya. Walah, udah rapi banget kamu. Mau kemana? Iya, aku ke lokasi duluan yo. Soalnya ada kostum yang harus dipersiapkan. Nggak apa-apa kan? Ya wes, nggak apa-apa. Ya wes, kamu makan dulu Mbak Yayan dimakan. Makasih. Yaudah, duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Catatan apa iku? Oh, ini loh, Dek. Iki apa toh, Mbak? Gini loh, kita itu kan alhamdulillah dapat rezeki yang berlimpah. Mbak sih ada rencana gimana kalau nanti kalau kita seumpama jadi pulang kampung, kita bagi-bagi sembako. Gimana? Walah, iya aku setuju Mbak. Ide sing bagus itu. Seneng aku udah diingetin. Iya, podo-podo, saling mengingatkan. Tapi yo kalau bisa nanti pulang kampungnya jangan sampai ketahuan sama warga kayak dulu. Kita disambut kayak pejabat aja. Malah kalau bisa ndak ketahuan sama sekali Mbak. Jadi kita sampai rumah bisa istirahat, ndak dikerubungi lagi sama warga. Yo, tenang. Mbak manajer yang ngatur. Bapak? Walah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gini loh, Bapak sama Simbokmu tuh baru nonton televisi acara gosip yang Kafka ulang tahun itu loh. Bapak sama Simbok tuh betul-betul merasa disepelekan, tau nggak? Nganu, Pak. Disepelekan gimana ya? Lah iya toh, masa orang tadi diberitahu kalau Kafka itu pacarnya Sukila. Lah kita sebagai orang tuanya udah dikasih 12. Lagi piye toh maksudnya? Aduh, ya bukan gitu, Pak. Bukan begitu bagaimana? Lawang TV-nya mau begitu, masa televisi bohong sih? Aduh, gini loh, Pak. Jangan gampang percaya sama berita gosip. Lawang gosip itu banyak kan bohongnya. Gini, nanti kalau Yayan sama Kilah pulang, kita akan jelasin semuanya ya, Pak, yo. Halo Yan, dosa Simbo sama bapak itu apa? Hah? Kok kamu menyepelekan kita?
Mana Kila? Si Mbok mau ngomong. Iyo Mbok, ini Sukilahnya. Mbok. Kila, salah si Mbok sama bapak apa? Kok tega-teganya kamu mau nyepelekan kita? Baru berapa bulan kamu ndak makan nasinya si Mbok? Kamu sudah menyepelekan kita. Maksudmu apa toh? Udah gitu, Mbok. Si Mbok salah paham. Semua yang ditonton Mbok sama Bapak itu cuma main-main. Biar orang-orang pada nonton sinetron Kila, Mbok. Beneran, Kila nggak ada maksud untuk nyepelein Mbok sama Bapak. Mbok, Kila juga belum pacaran sama Mas Kafka kok. Mas Kafka sudah punya pacar yang kuliah di luar negeri, beneran, Mbok. Kila, si Mbok bisa mengerti kamu jelaskan seperti itu. Tapi tetangga-tetangga di sini mana bisa mengerti. Pokoknya si Mbok nggak mau tahu. Kamu sama Yayan harus pulang, harus menjelaskan sama mereka. Insya Allah, kalau nanti ada libur, Kila sama Mbak Yayan pulang, Mbok. Nanti Kila coba jelasin sama semua tetangga, yo. Kila minta maaf, Mbok. Maaf, yo. Gerak. Apa sih? Anggaran lu hari ini udah diajuin belum? Lu nggak lihat apa gue lagi kerja? Ntar gue bikin, gue setorin ke lu. Kan gue mau catat semua Iya. totalnya. Bawel lu. Masya Nagra, Bang Bahru. Iya, Ti. Udah dateng sama Suki. Sukinya mana? Udah lah, Sukinya tadi masih sarapan. Saya tadi kesini naik kendaraan umum. Kalau Yayan gimana kabarnya? Oh, nyariin Mbak Yayan. Mbak Yayannya masih di apartemen. Sebentar lagi datang kok, ya. Ya, catetan, Bun. Ntar gue bikin. Bawel lu. Bang Bahrum, saya boleh bicara enggak? Mau bicara apa, Ti? Nganu Bang, saya mau mengucapkan rasa terima kasih. Cuman ya belum sempet aja ya dari kemarin. Terima kasih buat apa? Oh ya, terima kasih karena Bang Bahrum sudah bantuin saya. Karena Bang Bahrum kan ya saya bisa ikut main sinetron. Oh, itu sih sudah menjadi tanggung jawab dan tugas saya, Ti. Boleh juga tuh. Bang Bahrum, Mbok ya sering-sering toh ngajak Suti main sinetron, yo. Ya, bisa diatur. Yang penting syutingnya bisa diajak kerja sama aja. Oh iya, siap itu sih siap. Lawang ternyata cuman Bang Bahrum kok yang bisa bantuin Suti, yang bisa menyalurkan Suti ke produksi ini. Padahal kan yo Suti sudah lama ikut sama Lasuki ke Jakarta. Cuman ya mungkin Lasukinya belum bisa bantuin Suti gitu. Ya, itu dia, Ti. Kekurangan kamu itu bahasa Jawanya terlalu medok. Coba berlatih untuk pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, nggih Bang, nggih. Nah, itu. Coba jangan Jawa lagi. Coba dilatih pakai bahasa Indonesia. Iya Pak Bahrum. Tapi janji ya bantuin Suti ya, janji. Ya udah, nanti kalau ada peran yang cocok diajak lagi. Iya, matur suwun. Tuh, kan dibilangnya jangan pakai bahasa Jawa lagi. Walah iya, lupa. Ya wes ya Bang, saya ke dalam dulu ya. Ya. Jangan lupa lo janji sama Suti ya. Ya. Ya wes. Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini majalah pagi ini, Bu. Oh iya. Baru aja saya mau tanya. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Sama-sama.
Aku di sini, Ma. Mama kenapa? Apaan ini? Apa itu? Untuk apa kamu tuh sekolah jauh-jauh ke Amerika? Pulang ke Indonesia kamu tuh hanya terlibat sama skandal cinta segitiga seperti itu? Emang gak ada cowok lain? Jawab pertanyaan Mama. Mama, sebentar dulu, sebentar doang. Mama kemarin jadi ketemu sama Om Teguh. Ya jadi, tapi Mama cuma sarapan pagi aja kok sama dia. Oh. Mas, maaf. Ini tadi Simbo tuh lagi bebenah di kamar Mas. Terus handphonenya bunyi ya, buru-buru Simbo antar kemari. Nun sewu Mas, maaf. Oh iya, makasih ya, Mbok. Iya. Iya, Vi, kenapa, Vi? Halo, Kaf. Lo langganan tabloid selebriti kan? Iya, emang kenapa? Nah, coba lo lihat deh sekarang. Emang ada apaan sih? Hah? Ya palingan berita semalam tentang ulang tahun gua kan? Bukan itu. Pokoknya cepetan deh lo lihat sekarang. Udah nggak usah banyak nanya. Bentar. Mbak Min, coba tolong liatin di depan. Tabloid selebriti udah datang belum? Saya lihat dulu Mas di depan. Oh, ya. Iya, Bu. Sana lihat. Iya Bu, iya. Nun saya permisi Bu. Vi, lo kenapa sih kok kedengerannya kayak panik gitu? Udah lo lihat aja dulu. Cepetan deh. Kayaknya belum, ini lagi diambilin sama Mbak Min. Mas Kafka, ini tabloidnya memang udah Oh, ya? datang. Kok begini sih beritanya? Itu juga gue nggak tahu. Gue malah kaget banget. Berita ulang tahun lo malah kecil-kecil aja. Dan terus, ini sekarang gimana? Tunggu, coba lo tenang dulu ya. Ini siapa tahu cuma permainan judul doang. Mungkin isinya beda. Ya udah, gue juga belum baca sih. Suki perlu gue kasih tahu juga nggak? Nggak usah. Biar gue baca lu isinya, ya. Oke, gue tunggu lo telepon balik ya. Oke. Kaf, apa benar kamu, Lasuki, dan Fiona itu terlibat cinta segitiga? Dek, ada telepon dari Mbak Fiona. Diangkat aja Mbak, bilang aja aku lagi mandi. Oh, yo. Halo, Assalamualaikum Mbak Fiona. Ini Yayan. Dek Kilahnya lagi mandi. Ada apa ya Mbak Fiona? Nanti biar kalau Dek Kilah udah selesai mandi, nanti saya kasih tauin ke dia. Iya Mbak Yayan, nggak apa-apa kok. Aku mau nanya, Lasuki langganan tabloid selebriti nggak ya? Tabloid selebriti? Enggak sih. Tapi biasanya Lasuki itu suka beli eceran. Emangnya ada apa toh Mbak? Oh yaudah gini aja, dalam perjalanan menuju lokasi syuting, nanti bilangin sama Lasuki ya, jangan lupa beli tabloid selebriti yang terbaru. Nanti aku telepon lagi ya Mbak. Oh, iyo. Yaudah yuk, bye. Kok Mbak Fiona nyuruh Lasuki beli tabloid selebriti yo? Emangnya ada apa? Apa jangan-jangan ada berita tentang Lasuki ya? Vio, pokoknya Mama mau kamu harus segera membantah berita gosip itu. Mama malu kalau rekan Mama di kantor itu tahu kamu itu terlibat dengan kasus cinta segitiga murahan kayak begitu. Apa nggak ada cowok lain yang suka sama kamu? Ya ampun Ma, itu cuma berita gosip murahan. Oh iya, Ma, maaf banget ya hari ini aku nggak bisa nemenin Mama belanja. Aku mau langsung ketemu sama Kafka. Masalah belanja itu gampang. Pokoknya kamu harus klarifikasi dulu ya gosip itu, ya. Ini nih yang Mama khawatirin nih kalau kamu tuh terus berhubungan dengan Kafka. Ya udah Ma, aku berangkat ya. Dadah. Lucu banget ikan-ikannya. Iya, tempatnya asik. Oh ya, aku belum follow Instagram kamu loh. Instagramnya apa? Ya, HP aku nggak bawa lagi. Ya ini Instagramku. Bener?
Oh, kamu ada aplikasi ini. Aku juga punya aplikasi ini. Foto yuk. Iya. Sumpah lucu banget. Sini. Oke, jangan lupa kirimin. Bentar. Aku mau masukin nomor aku, ntar kamu save ya. Ya. Cinta Segitiga, Kafka, Lasuki, Fiona. Bener ini, Dek. Oh, apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang dikasih tahu Mbak Fiona ke Mbak tempo hari itu? Yang kamu ceritain ke Mbak kemarin. Ini cinta segitiga ini maksudnya apa toh? Apa maksudnya kamu Mas Kafka sama Mbak Fiona itu pacaran bertiga gitu? Walah Dek, Bu ya kamu itu jangan edan toh. Jadi artis itu yang biasa-biasa aja, ndak usah aneh-aneh. Mbak tenang aja toh. Iki tuh cuman karena Mbak Jessica iri lihat kita bertiga kompak. Jadi dia ngomongin danda sama wartawan. Wes toh, jawaban kan gitu. Duh. Ngopo kowe senyum-senyum? Oh, iki lah Mbak. Fotonya lucu, kita bertiga suapan. Oh, wis edan tenan kowe. Mbak ini yang pacaran sama Mas Yan Nagra, maksudnya Mbak itu berada di hubungan yang normal sama Mas Yan Nagra. Itu hubungan yang cuman berdua. Itu aja kalau ketahuan orang lagi jalan berdua ya isin ya, Dek. Kamu pacaran aneh, hubungan bertiga, udah gitu diberitain di tabloid. Malah bangga. Mbak, Mas Kafka barusan bilang sama aku ndak boleh panik, aku harus santai gitu. Emangnya Mas Kafka bilang apa aja sama kamu? Yo itu, aku ndak boleh panik, aku harus santai. Terus dia bilang dia udah sampai di lokasi syuting. Terus dia nungguin aku sama Mbak Fiona di tempat parkir. Soalnya wes banyak wartawan yang nungguin kita, Mbak. Walah, wes lah, pusing aku. Yang ada nanti ya, begitu kamu datang langsung dikerubunin sama wartawan, ditanya-tanya masalah cinta segitiga itu, terus beritanya langsung meledak kemana-mana. Aduh deh, pusing aku.